Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Qawi Sultanuh, Al-Wadi Burhanuh, Al-Mabsuti fil wujudi karamu ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Shadaqallah wa ballagha Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur nantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Hingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepadanya, mendirikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang terus kita dirikan, yang terus kita laksanakan, mudah-mudahan semuanya mendapat ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam nantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin Allah ya rabbal alamin. Mari kita iringi langkah hidup kita yang sementara ini dengan meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan berusaha menjauhkan apa yang Allah larang pada kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam hambanya yang muttaqin, kelak nanti Allah masukkan ke dalam surganya Jannatun Naim. Amin Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekuasaannya, kemaha dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, kemaha besarannya, dengan berbagai musibah yang menimpa negeri kita ini. Dari tanah longsor di Sumedang, di Manado, banjir bandang di Kalimantan, di Pidi, Aceh, di Sulawesi, bahkan belum lama ini dekat dari kita di Gunung Mas, Puncak Bogor. Keluarnya lahar panas di Gunung Semeru. Semuanya musibah yang Allah berikan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya musibah-musibah yang terjadi di alam semesta ini tidak terjadi begitu saja, tidak terjadi sendiri. Akan tetapi ada yang memberikan perintah dan izin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya hujan deras yang Allah turunkan dari langit, kalau Allah tidak mengizinkan untuk menjadi banjir, maka tidak akan terjadi itu semuanya. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu semuanya pasti ada sebab yang menjadikan musibah itu terjadi. Di antaranya sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia
Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat apa yang telah mereka kerjakan, agar mereka kembali kepada kebenaran. Allah berikan manusia amanat untuk mengelola alamnya ini. Namun apa yang terjadi? Para orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai modal besar, menebangi pohon-pohon yang ada di puncak, yang ada di gunung, sehingganya serapan-serapan air habis. Hutan-hutan digunduli, diganti dengan tanaman pohon kelapa sawit, sehingganya ketika terjadi hujan lebat tidak ada lagi penampungan air di situ. Maka itulah terjadi musibah dengan izin Allah, akibat daripada perbuatan tangan-tangan manusia yang rakus akan dunia ini. Mereka sudah kaya, tetapi mereka ingin lebih kaya lagi. Mereka sudah memiliki segalanya, tetapi mereka ingin lebih dari itu semuanya, tanpa memikirkan bagaimana akibat dari perbuatan mereka itu. Yang akhirnya rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Itu diantara salah satu daripada perbuatan manusia yang rakus akan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Apabila Allah berkehendak untuk menghancurkan, membinasakan suatu daerah, suatu provinsi, suatu kota, suatu negara, maka Allah hanya akan mengatakan kun fayakun. Terjadilah musibah itu, terjadilah bencana itu. Namun sebelum bencana itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Siapa mereka yang hidup dalam kemewahan? Tentunya mereka yang mempunyai harta yang berlimpah, harta yang banyak. Allah perintahkan kepada mereka agar menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, mereka mendurhakainya dengan modal yang mereka miliki. Mereka melakukan usaha-usaha yang semau mereka untuk mencari keuntungan pribadi, dan tidak memikirkan akibat-akibat dari apa yang mereka lakukan untuk orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 16, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa 'alaihal qaul padammarnaha tadmir." Dan jika kami berkehendak untuk membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang yang hidup dalam kemewahan di negeri itu untuk taat kepada kami. Tetapi bila mereka berdurhaka pada negeri itu, maka sepatutnya berlakulah ucapan kami, yaitu hukuman kami. Maka kami binasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Nauzubillah. Apa yang terjadi di negara kita ini sekarang sedang terjadi. Banyak orang-orang yang bermodal, mereka membangun untuk mencari kekayaan untuk dirinya, tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan untuk orang banyak. Akan membinasakan daerah tersebut, akan membinasakan negara tersebut, karena mereka tidak lagi menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabirum basir. Berapa banyak dari kaum yang telah kami binasakan setelah Nuh, maka cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui lagi maha melihat akan dosa-dosa hamba-hambanya. Sekecil apapun kedurhakaan, kezaliman, kesesatan yang dilakukan oleh seorang hamba, pasti akan dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa dan kemaksiatan serta kezaliman inilah yang mengundang kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengizinkan untuk terjadi longsor, untuk terjadi banjir bandang, untuk terjadi gunung meletus dan lain sebagainya, musibah-musibah yang lain. Itu semuanya karena kemaksiatan, kezaliman, kedurhakaan
yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan penduduk negeri yang tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka suatu sikap yang paling bagus, yang paling baik bagi kita seorang muslim, bahwa tidak ada musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berintrospeksi kepada diri kita. Betapa banyak dosa, kesalahan, kezaliman yang sudah kita lakukan sehingga Allah berikan kemurkaannya kepada kita. Ini menjadi evaluasi diri bagi kita agar jangan sampai apa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat soleh juga. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh mendiamkan kemungkaran yang ada di depan matanya, mendiamkan orang-orang yang berbuat kezaliman dan kedurhakaan. Maka ketika musibah itu datang kepada orang-orang yang berbuat kedurhakaan dan kezaliman, maka orang-orang yang soleh pun akan terkena imbasnya dari kediaman dan pembiarannya dari kemungkaran tersebut yang tidak dilarang di depan matanya itu. Oleh karena itu mari kita perbanyak istighfar, kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perbanyak istighfar Allah jauhkan kita dari musibah yang akan datang kepada kita. Rasulullah SAW ketika masih hidup, maka azab tidak pernah akan Allah turunkan kepada masyarakat yang begitu benci kepada Rasulullah. Dan sekarang Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita, maka kita berbanyak salawat kepada beliau dan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menangkis musibah yang Allah akan turunkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah lindungi dan pelihara kita dari berbagai musibah, dan kita doakan mudah-mudahan mereka yang terkena musibah diberikan kekuatan iman Islam, yang meninggal dunia diterima segala amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan hidayah kepada hatinya, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi kaffaras sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqul kainat wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala malaikatikal muqarrabin wal anbiya'i wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin
Sayyidina Abu Bakr Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati ashabi sadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal mu'minin, Allahumma salimna was salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah